hilangkan gengsi dalam hidup. Gengsi dihilangkan, tak ada gunanya menjago gengsi dong. Gengsi itu kalau dijagonya tak akan gapuk-gapuk, tak bisa awak jual dong. Intinya kita harus tetap berusaha. Kiranya sarjana itu tak menjamin dong. Tak menjamin kesuksesan awak dah. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sanak bersuah balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, iaitu Ota Bone, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Sanak-sanak sekalian, menjadi seorang sarjana bagi sebagian orang itu meningkatkan nilai gengsi, karena dianggap sarjana itu punya status sosial yang lebih baik. Tapi tidak demikian adanya dengan seorang pemuda di Dharmasraya, seorang sarjana komputer, juga seorang guru, banting setir, mencoba usaha kecil, usaha menengah, dan hari ini telah merambah dunia bisnis. Please welcome, kita sambut Satria. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi Satria aku sana, beliau ke udah sarjana komputer ya? Ya, sarjana komputer, lulus tahun 2014. Dulu kuliah di UPI, Universitas Putra Indonesia. Di Lubek di Padang ya? Di Lubek di Padang. Jurusan apa? Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Iya, Masya jurusan Allah. komputer. Coba, udah kan sarjana komputer, Ah, ah. tamat kuliah. Ya. Kemudian tamat kuliah dulu, yang tabayang apa dulu? Waktu tamat kuliah yang tabayang ingin kerja kantoran. Iya, iyalah. Nah, jadi cita-cita waktu masih sekolah ambil jurusan komputer tuh kan bayang-bayangannya komputer tuh kan kerjanya di kantoran. Iya. Nah, setelah lulus, namun apa daya kiranya susah persaingan di dunia kerja tuh kiranya dah. Susah, ya sebana susah duk persaingannya kan. Jadi di Coba lamar ke Kasinan Kamari. lah sibuk Kasinan Kamari sadonyo. La pai la kamano pai. Ndak jodoh yang tembus doh. Nah, itulah di susahnya kiranya kan. Kiranya sarjana itu ndak menjamin doh. Ndak menjamin kesuksesan awak dah. Jadi dengan adanya ijazah sarjana itu tidak automatically sukses ya? Ndak otomatis sukses. Oke, lalu coba cari kerajo kian kamari. Orang tua tentu harapannya anaknya berbaju rapi, Iya, berbaju basandiang masuk kantua keluar kantua ya. Iya. Coba cari kerajo kian kamari tak dapet. Lalu apa yang udah lakukan? Waktu itu di orang tua nampak awak di rumah kan nyuruhnya waktu itu pai ngajar. Sebenarnya niat ngajar dari dulu dak ada pandai ngajar dong. Maksudnya jadi guru honorer? Ya, ada niat jadi guru dulu dong. Oke. Niatnya kerja kantoran. Nah, lama ya gaji honorer tahulah kita dak dah. Iya. Alhamdulillah lah gaji honorer kan dapat makan sebulan tuh lah untung. Kadang dak sampai. Nah, jadi di banyak talamo gabut lah bahasa gaul orang-orang kini tuh gabut, bosan kan. Yang ngajar mulai dari pagi jam 10 lah pulang. Dari jam 10 sampai sore kok tuh gabutnya tuh nya. Itu free aja tuh? Free, ndak tahu apa yang kawak kerajon lah itu kan. Oke. Tabayang, orang gaek dulu pandai buat tempe. Oke. Jadi, wak sering juga pergi ke balanjo-balanjo, misalnya ke minimarket, tengok produk UMKM orang tuh kok banyak gitu kan. Kok bisa laris, kok bisa habis juga gitu, laku juga nya di siko gitu kan. Iya. Jadi wak bayang-bayangkan wak caro wak bisa wak olah keripik tempe wak kobek po caronya supaya bisa punya nilai jual yang lebih coba di pasar gitu kan. Oke. Nah, jadi wak cari-cari lah referensi di Google keripik tempe, bekpo apa, kedepannya keripik tempe kok kira-kira lagi diterima di pasaran. Nah, dari situlah mulai dia buat cie-cie dulu, mulai dari modal 25.000 dari awal dulu. Jadi betul-betul niat nak usaha Iya, ya. betul-betul. Sehingga searching di Google, caronya apa, rempahnya apa gitu ya. Iya, pergi ke minimarket beli produk orang tua awak icip. Kemudian awak coba. Apa kurangnya sih kok kan? Ada awak beli keripik orang tuh yang dari Jambi banyak tuh. Kemudian awak inovasi, awak sempurnakan. Ya awak coba kan. Kok alot agak lain rasanya di tenggorokan gitu kan.
Jadi wak cari-cari apa kira-kira yang tapungnya kok lama renyahnya. Jadi gitu. sejak waktu itulah Ah. mulai terjun ke dunia keripik tempe. Mulai duduin kedua. Modal 25.000 Modal awal. 25.000. Wes. Insya Allah sampai kini belum ada minjam ke bank lah ya. Sampai kini tidak Iya. terlibat pinjaman di bank. Tidak terlibat pinjaman. Iko untuk anak-anak muda terutama yang baru lulus wisuda, jangan mengatakan ndak punya pitih kok Ndak alasan. alasan, ndak Bukti 25.000 bisa Iya. membangun usaha ya. Alhamdulillah. Oke. Udah Satria kini kok keripik tempe kok diproduksi sendiri di rumah Ya, atau produksi sendiri. Oke. Kini karyawan kami semenjak sebelum corona, karyawan kami itu sampai 6 orang. 6 orang untuk melakukan produksi di rumah. Tapi semenjak corona menyerang, Oke. awal tahun, itu omset kami yo jeblok habis. Kalau Sampai berapa persen kalau di boleh tahu? persentase kan mungkin ada 80% jeblok. Tinggal 20% aja lah ya. Iya. Mulai dulu sebelum corona produksi kami itu sampai 5.000 bungkui per bulan. 5.000, 3.000. Waktu masuk corona, jangankan Anjlok 1.000. ya. 500 tidak sampai lah sebulan. Tapi kini lah mulai stabil ya. Alhamdulillah lah mulai stabil balik. Oke. Jadi cito-cito awalnya ingin bekerja, tahu-tahu dengan keberanian modal 25.000 bangun usaha, kini justru bisa mempekerjakan orang Ya, lain. alhamdulillah membantu ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada kerajo di rumah, yang Ya. kebanyakan di rumah aja kerajonya, diajak kerajo di rumah Wak, kan. Dapat aja untuk bali ladonyo, seketek banyak gitu kan. By the way, udah lah nikah kok? Alhamdulillah. Berapa orang? Seorang baru. Oh, sudah. Oke. Alhamdulillah cik baru. Jadi keripik tempe itu diolah sendiri, mempekerjakan orang lain. Kalau boleh tahu dah, satu package-nya kok berapa harganya kok? Kalau itu kami hargai, kalau dari kami itu 10.000. 10.000. Ya, Itu modal. kepada resellernya. Iya, kepada reseller. Kalau Harga ecer di bawah entah lah ya. Ya, entahlah. Ada yang jual sampai 15.000, Oke. ada sampai 17.000, yang sampai di Pekanbaru ada katanya yang sampai di minimarket itu 17.000 satu pack ini. Jadi ikut sana, kok contoh usaha bermodal nekat dan semangat tuh. Modal nekat dan semangat. Keripik TTS, tempe, tepung sagu Satria. Namo surang mau jual Mau ya. seorang mau jual. Mata usuk nasi elok dah. Ya tuh. Nggak tahu nama awak rasaki kan. Oke. Nah, agak sensitif udah boleh jawab, boleh indak, tapi awak sih berharap udah menjawab gitu. Kini kok dengan 6 orang karyawan, kemudian hari-hari udah produksi, bahkan tadi sana kok kontenku rencananya mungkin tadi pagi atau siang, tapi kini lah sore baru bisa karena beliau tadi ngecek ambo produksi dulu, habis produksi pengantaran dulu gitu. Nah, dengan kesibukan udah macam itu, situasi kini kok pasca covid itu bara kira-kira produksi sebulan, bara package kalau kini. Kalau kini kira-kira lah masuklah 1.000. 1.000 ya 1.000 bungkui per bulan. per bulan. Ya. Dengan normalnya kalau kita bicara di luar covid kan kok jalanlah 3 tahun kok. Iya. Di luar covid dulu sampai bara omset bisa sebulan. Oh, omset per bulan sebelum Covid. Ya, Harus jujur ya, Pak Eko. jujur lah. Harus jujur. Jadi kalau sebelum Covid, Ambo pun waktu itu kaget dah. Masa yo bisa menghasilkan uang sebanyak kok dari Dengan keripik tempe wah. Kaget. Pertamanya masuk dicatat juga ke uangnya, taruhkan dicatat PT-nya tuh ulun dilanjuan lah. Oke. Dikumpul taruh ya, ada modal ku ambil dari situ kan dicatat-catat. Kironya per bulan tuh dulu sebelum Covid menyerang kok sampai 25 juta per bulan omset. 25 juta Ya, ya. 25 juta. Kalau lebaran tuh bisa sampai 50 lebih. Kalau kerajo tadi kerajo kantu pada sih mungkin sampai sebanyak itu mungkin nak. tak sampai sebanyak itu. Jadi kadang-kadang dipersulitnya jalan untuk menemukan pekerjaan itu. Ada Sebenarnya jalannya, Tuhan nak membukakan pintu lain saja ya. Ya. Oke. Ada jalan lain dari Allah kayak. Hanya jualan keripik tempe kok 25 juta sebulan. Iya, 25 Bahkan juta. kalau musim lebaran, liburan itu bisa lebih. sampai 50 juta ya. Sampai. Jadi waktu itu Ambo sendiri pun kaget. Wih, bisa awak menghasilkan uang sebanyak itu dari keripik tempe. Masa iyo kata awak kan? Ada salah tidak percaya saya. Rasa-rasa tidak percaya kan, jadi dicoba bulan besoknya dihitung lek. Ya rato-ratonya lah kan 20, 25, kisar-kisaran kayak gitu kan. Semenjak Covid kok ya lah. Tapi mudah-mudahan lah Covid capek berlalu nak dah. Amin. Kalau kini kok udah masih ngajar? Masih. Oh, jadi menjadi abdi negara melayani Ya. anak-anak bangsa tetap ya. Sebenarnya ada niat ingin berhenti dari ngajar kan. Elok
daripada ngajar gajinya seberapa bana lah nak. Oke. Yo kalau dihitung-hitung yo sama tahu lah, Ya, mungkin tahu orang banyak gaji jauh- guru jauh tuh. dari kata cukup lah. Jauh dari kata cukup, tak sejahtera dong. Oke. Jadi kalau awak pengen sebenarnya dah bisa awak tinggalan ngajar waktu awak fokus ke usaha awak seorang kan. Oke. Jadi awak kasihan nengok anak-anak ko beko. Kasihan awak nengok sekolah, apalagi dulu tuh sekolah awak juga kan Udah di mana ngajar? di Darul Hikmah, Pondok Pesantren Darul Hikmah. Ngajar di pondok pesantren, usaha keripik tempe. Iya. Mata pelajaran apa tuh? Komputer. TIK. TIK. Teknik Informatika Komputer. Teknik informatika aja. Ah. Jadi kalau beko kita ambo keluar dari situ, kasihan ambo nengok anak-anak ko. Oke. Jadi keterpanggilan jiwa, tuh. rasa tanggung jawab terhadap anak-anak tuh sehingga Tuh. tetap bertahan. Ba udah membagi waktu antara memproduksi barang dagangan udah kok dengan sebagai seorang tenaga pengajar. Mungkin memang ekstra apanya kan. Jadi jam 7:30 pergi ngajar, pulang jam sabale kok tuh karyawan yang mengerjakan di rumah tuh. Jadi memang ngajarnya ngambil jam pagi ya? Ya pagi. Jadi karyawan selesai menggoreng, sore beko kami produksi mulai dari membuat tempe, membungkus tempe, sampai malam beko mengemasnya kayak giko yang sudah digoreng. Oke. Jadi itulah kalau dihitung-hitung ya istirahatnya emang kurang. Tapi kalau Pak berwirausaha tuh emang gitu, jadi udah boleh hitung-hitung waktu. Jungkir balik ya? Jungkir balik. Apa komentar kawan-kawan udah yang sesama kuliah atau mungkin sama-sama ngajar khususnya di masa-masa awal mulai merintis usaha aku dulu? Yo awalnya ada juga yang mendoakan semoga sukses gitu kan. Ada juga yang sini sudah. Ada yo wak dak tahu orang tuh di muka awak saya kadang nyelok nak. Dalam hatinya wak dak tahu kan. Aku jual keripik tempe yang sarjana katanya kan. Wak tahu wak gitu masuk dalam hati ya kan. Wak dak tahu kan. Percuma sarjana komputer ya. Tuh. Masa ya sarjana buat tempe katanya kan kayak gitu kan. Jadi kalau dibanding-bandingkan gajinya dengan gaji yang kantoran tuh tanta malu lah yang gadang gitu kan. Kalau kok. Jadi jangan dicali. Jangan dicali ayo. Oke. Orang tua sendiri tentu orang tua tuh punya ekspektasi anaknya ya seperti kebanyakan orang lah gitu kan. Nah, dengan udah merintis usaha kini komentar orang tua. Kalau orang tua awal ambo mengecek ke orang tua dulu kan ambo kan mulai usaha. Kalau dari orang tua pihak ayah ambo itu mendukung. Masalahnya ayahku dulu waktu mudanya wirausaha loh. Banyak lah yang jual dulu kan. Kalau orang dari pihak ibu itu agak terumuk ya. Agak terumuknya tengok-tengoknya kan lai katalog deh gitu kan. Iya. Ang ketek badanang punya katanya buat tempe itu barek katanya. Emang barek buat tempe barek kerajonya dah. Tagak ditungku, membasuh kacang barek buat tempe itu. Jadi Iko udah enggak balik tempe jadi loh. Kami buat tempe di dari rumah mengolah tempenya kok sampai jadi keripik. Ya, dari kacang kedelai. Wow. Nah, dari keren kacang kedelai ya. Jadi orang tua tuh pihak ibu dari ibu itu nyenengok dulu. Lai kata lo ang buat tempe. Tempe itu barek karajo piti dak sabara donya. Harga tempe ko gadangnya di pasar harga 5.000 cieknya kan bueknya di muko api kayak gitu kan mangkui-angkui embe air kayak gitu tuh kan. Tapi gagah ndak hilang ya. Gagah ndak hilang alhamdulillah. Lai laku jo di pasaran mak lai. Oke. Nah, kini kan situasi ekonomi down ya. Terutama gara-gara Covid gitu. Nah, sebagai seorang wirausahawan, apa yang paling udah rasuan turbulensi yang pernah dialami sejak mulai merintis usaha kok sampai kini, titik bilo yang paling barek rasanya? Titik yang paling barek mana waktu memulai cek itu awal corona cek. Waktu memulai karena keterbatasan modal dan pengalaman ya. Keterbatasan modal, pengalaman, peralatan, pokoknya sadonya terbatas. Modal ambo sabana dari 25.000 dah. 25.000 ambo jual dulu kan dapat 50 bungkui-bungkui 2.000 tuh. Ambo jual ke pasar. Ke toko-toko kan dapat di situ beko untung 75.000. 75.000. Ya? Putar balik. Ambo sisihkan untuk tabungan 25.000, 50 ambo payikan ke modal. Nah, ulang lu buat ya. Dapat di bule yang sado-sadonya itu tadi payan lo balik. Jadi ada beko yo gajinya paling ambil gaji juga dari situ. Paling untuk beli rokok, beli pulsa gitu kan. Iya. Untuk PDKT. Waktu itu masih bujang. Waktu itu masih bujang, butuh pulsa waktu itu kan. Oke. Nah, jadi kita
bulean pai ke situ ambil modal untung ambil modal gitu terus. Kapan persisnya udah yakin wah kayaknya usahaku layak untuk diseriusi gitu? Yakinnya dengar komentar-komentar dari kawan-kawan Yang telah mencoba yang produk. lah mencoba. Jadi awalnya kan ambo bawa ke sekolah dulu. Oke. Mencoba kan. Ambo tuh terima kritik, ambo ndak tertutup dari kritik. Kok ndak lama? Kayaknya ndak lama. Demokratis kan. Gimana yang salahnya si kok kare, kok ada yang kurang, sabui lah sadonya yang kurang dari produk ambo kok. Kritik habis-habisannya ambo coba ada nyambo kan. Oh kok karesan, oh kok kurang garam, oh kok tak lebih garam gitu kan. Nah, berarti kok yang pas kok. Jadi betul-betul open minded open ya. minded, dibuka pengalaman siapapun boleh lagi saran, asal jangan mahina lah tuh. Oke. Kalau nya mahina kok ya lah, mau putar badan misalnya. Nah, gitu. karena banyaknya input itu dan responnya banyak yang positif, banyak akhirnya yakin this is my way ya. Yes, this is my way. Ya, ini jalan saya. Jalan saya. Oh, gitu. deh. Terakhir mungkin kok. Setiap orang yang ingin mulai usaha, kita kok sama-sama wirausahawan lah, walaupun kecil-kecilan kan. Selalu tantangan terberat itu pemasaran. Pemasaran. Kiat udah memasarkan produk dago selama kok. Kalau kiat ambo yang pertama cie tuh, kalau menurut ambo, promosi yang paling manjur itu dari mulut ke mulut. Betul-betul dari orang ke orang ya. Dari orang ke orang. Misalnya udah cimbo beko keripik ambo ngecek ke kawan yang paling ampuh mana tuh dari mulut ke mulut induk-induk. Itu nomor satu ampuh. The serius. power of emak-emak ya. Of emak-emak tuh. Kalau lah ama-ama nama ngecian lama. Itu lama tuh. Aku booming kok. Iya. Oke. Jadi lewat media sosial gitu kan. Jadi itu cara ambo pemasaran kepada siapapun pelanggan ambo. Kalau inyo berang ke ambo yang minta maaf. Inyo pun yang salah, ambo yang minta maaf. Inyo mesanlah banyak, beko ndak datangnya jadinya kan mau dah ndak jadi puik do, kamu perlu. Oh ya dah ada mungkin maaf ambo yang terlambat mengantar gitu. Oh, betul-betul dijago hati customer ya. Customer. Kalau orang kini kan ada customer sekete yang ndak lama di hatinya. Inyo berang. Inyo berang, mancaci-caci di Facebook kan. Kalau ambo ndak do. Kalau inyo yang salah pun inyo, ambo yang minta maaf. Cik dah. Kok apa dah? Itu pisang kipas, produk baru kami. Kok produk baru kok? Pisang kipas namanya. Kalau orang tahunya kok dari provinsi tetangga, Pekanbaru. Riau ya. Jadi mana mau pisang kipas karena bentuknya bentuk kipeh. Karena bentuknya bentuk kipeh. Pertama dan satu-satunya di Darmasraya kok ini. Oh, kok sama ya. Dia untuk seluruh sanak-sanak yang dari Kabupaten Darmasraya. Yang ingin mencoba pisang kipeh tidak perlu jauh-jauh kini lah ke Riau. Ada Darmasraya lah, silakan hubungi nanti Uda Satria. Nanti nomor HP beliau dan udah punya channel YouTube tak? Channel YouTube tak? IG, Facebook. IG-nya beko kita tampilkan di deskripsi video. Kita minta. Jadi mungkin dah sebagai penutup, boleh lagi saran ke adik-adik generasi muda, terutama para sarjana yang baru lulus kuliah dan kini sibuk mau kuah kasua di rumah. Tak tentu ke mengar gitu. Kalau untuk kawan-kawan atau adik-adik yang kini baru akan menyelesaikan sekolah atau pendidikan yang sarjana, hilangkan gengsi dalam hidup. Gengsi dihilangkan, tak ada gunanya menjaga gengsi dong. Gengsi itu kalau dijagonya tak akan gapuk-gapuk, tak bisa awak jual dong. Intinya kita harus tetap berusaha. Itu intinya, usaha, semangat, doa orang tua itu yang paling utama dah. Doa orang tua itu paling pertama. Minta restu ke orang tua. Terus jangan bercita-cita lulus kuliah itu untuk jadi orang kantoran, itu jangan. Salah. Serius salah. Usahakan cari, kini banyak. Bisa buka channel YouTube, buka wirausaha, atau jadi artis-artis IG, banyak sekarang jalan untuk mencari ekonomi kini dah harus kerja kantoran dah. Jadi untuk kawan-kawan yang lulus jadi sarjana itu ya, jangan bercita-cita jadi karyawan. Itu satu cek. Oke, terima kasih Satria, minta maaf mengganggu waktu dan enggak apa-apa. Makasih banyak lah berbagi pengalaman juga kami. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, tetapi waktu membatasi kita dan insya-Allah kami doakan juga mudah-mudahan produk-produk udah semakin laris, semakin berkembang ke depan
dan pun bisa memberikan domino efek ekonomi kepada masyarakat. Amin. Minimal di lingkungan tempat udah berusaha. Nanti koko kita borong sadoko kali. Iya, borong. Oleh dari kami. Ya, terima kasih banyak Dusana. Itulah Otabone kita pada kesempatan kini. Sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.